Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 27 Mei sampai dengan 31 Mei 2024 ya. Jadi saya akan bahas agak banyak, ini 12 saham yang saya bahas. Eh, Kebanyakan sih kurang lebih 10 saham itu uptrend-nya dia masih super bullish ya. Jadi saat ini kan IHSG masih lesu ya, cenderung melemah gitu ya. Jadi kekuatan naiknya agak susah ya. Jadi saya akan bahas saham-saham yang super kuat trennya, jadi yang mau trading jangka pendek itu masih bisa ya, masih ada kesempatannya. Kecuali kalau Anda takut trading di ketinggian, Anda bisa menggunakan Sunar Super Seed, pilih saham-saham yang di bawah juga boleh. Seperti itu ya. Saya akan sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Sebelumnya yang belum nonton untuk video sebelumnya saya sudah buat BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, dan Arto dan PNBN. 6 saham sebelumnya sudah saya bahas. Videonya ada di video deskripsi bawah ini ya, linknya. Nah, sekali ini saya akan bahas mengenai Inco. Nah, kalau kita perhatikan Inco ini uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? Secara gampangnya ya, saya sering ngajarkan itu kita lihat dari MA20-nya. MA20-nya dia mengarah ke atas ya. Nah, ini yang warna biru. Em, ini yang warna hitam itu adalah MA200-nya. Memang MA200-nya itu dia masih cenderung melandai ya. Tapi harganya sebelumnya sudah berhasil breakout di atas MA200-nya. Nah, saat ini dia sedang testing area MA200-nya atau sekitar garis yang saya gambarkan 4750 ya. Yang mau buy or weakness itu bisa tunggu di ada 3 area ya saya gambarkan sini ya. 4480, 4750 dan 5000. Yang paling dekat memang 5000. Nah, yang sebelumnya saya gambarkan 4190 saya hapus saja karena dia sudah jauh naiknya. Nah, artinya kalau mau buy on weakness kalau belum punya ya, Anda bisa buy ketika dia turun, tapi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas garisnya. Entah nanti dikasih di 4480, 4750 atau di 5000. Ya. Contohnya ini kan sudah di bawah 5000 terakhir ya. Nah, kalau dia turun lagi di 4750 jangan beli. Ya, kalau sorenya menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik ke atas 4750 ya kita berusaha boleh buy atau nanti testing MA20-nya di sininya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ternyata dia naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 5200. Gimana ya? Kita boleh buy high sell higher ya. Jadi kalau saya itu prinsipnya follow the trend. Kalau uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya, maka kita boleh buy yang belum punya atau sudah punya kalau mau average up silakan. Nah, nanti jangan-jangan turun lagi Pak Sunar. Ini kan sebelumnya kan 2 candle naik kemudian turun lagi koreksi ya, 2 candle naik kemudian turun kan, memang seperti itu. Tetapi saya nggak pakai prinsip istilahnya cocokmologi, kita cocok-cocokkan, oh ini 2 candle naik, oh dia pasti koreksi, 2 candle naik kemudian koreksi, enggak. Saya follow trennya, selama trennya masih bagus, kalau kita belum kena stop lossnya atau trade stopnya kita masih hold ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout, kalau mau buy high sell higher silakan. Jadi prinsipnya kalau sebelumnya dia breakout kan dia masih bisa naik kan, naiknya lumayan. Jadi kalau sudah naik, kemudian nanti perkara dia turun lagi kan pasang trade stopnya, jagain profit yang sudah ada. Ya, dinamika trading memang seperti itu. Naik ke atas 5200 dia akan testing 5350, target price berikutnya 5825. Nah, ini garis-garisnya dari mana? Ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Saya ambil dari swing high atau area konsentrasi dari resistance sebelumnya. Jadi setelah 5825 untuk Inco ini masih potensial untuk naik lagi kurang lebih di area sekitar 6300 ya untuk Inco. Jadi masih cukup menarik. Ini memang Inco ini apa? Ada aksi korporasi penerbitan saham baru dalam rangka kalau nggak salah akuisisi ya. Saya nggak tahu kapan ya right isunya. Nah, IMETT kalau nggak salah ya seperti itu. Nah, Anda bisa cek sendiri beritanya. Tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Sejauh ini memang masih menarik untuk Inco. Ya. Kalau yang takut-takut ya buy on weakness saja atau tunggu belinya bertambah aja. Naik lagi kita tambah lagi average up ya seperti itu ya. Atau kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk ADMR, ini ADMR memang masih konsolidasi. Konsolidasi atau istilahnya sideways, itu sideways-nya di area range-nya kurang lebih sekitar 1300 sampai 1380 ya. Nah, ini dia akan menguji resistance 1380 untuk minggu ini. Memang sebelumnya dia gagal ya di sini ya. Ini sampai 1385 tanggal 2 Mei kemudian dia pullback ke 1300. Jadi kata kuncinya kalau Anda mau buy on weakness Anda tunggu aja di 1300-an. Artinya kalau turun di bawah 1300 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy, pasang stop lossnya 1260 ya. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 1380 dia breakout atau 1385 kita buy target price berikutnya 1485 dan 1595. Jadi trading itu sebenarnya mudah kalau sudah ada istilahnya trading range-nya, batasan bawah dan atasnya. Jadi kita tinggal ikutin aja kalau dia naik lantainya ya. Jadi
ibarat lantai bangunan ini lantai 1, ya ini lantai 2, lantai 3. Kalau dia naik ke atas lantai 2 ya naik ke atas 1380, yang mau buy silakan, yang mau tambah lagi average up silakan. Ya seperti itu ya. Jadi gampang banget sebenarnya untuk trading itu. Bentar. Kurang lebih sih seperti itu ya. Itu untuk ADMR. Kemudian berikutnya tuh Pegas. Pegas uptrendnya masih cukup kuat. Nah, ini yang mau buy MDS Anda bisa tunggu di MA20-nya sekitar 1000, memang agak jauh ya. MA20-nya di 1457. Jadi 1480 atau 1500 lah. Kalau dia turun di bawah 1500 jangan langsung buy. Ya, buy-nya itu ketika dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 1500. Itu yang mau buy on weakness. Tapi kalau nggak dikasih, ya Anda bisa tunggu di 1535, ya kan? Atau nanti kalau dia ternyata naik lagi, naik ke atas 1615, yang belum punya kalau mau buy silakan, yang sudah punya mau tambah lagi average up silakan, target price berikutnya di 1780 untuk Pegas. Jadi uptrendnya sejauh ini masih bagus, masih cukup kuat, jangan terlalu takut-takut ya. Tapi kalau misalnya dia turun ya Anda pasang aja selalu trailing stopnya atau stop lossnya ya. Saya prinsipnya follow the trend. Kalau misalnya takut ya tunggu di MA20-nya. Ketika dipotong dari atas ke bawah seperti ini ya dipotong ya. Jangan langsung buy, kita banyak tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Walaupun dia gap lompat, ya gap itu nggak harus selalu besoknya ditutup ya. Kalau kita prinsipnya, oh hari ini gap, ya dibuka gap, kemudian saya tunggu aja di sini. Anda ketinggalan profit ya, ketinggalan profit dari sini ke sini 1615. Jadi gap itu nggak harus ditutup, tapi nggak harus langsung ditutup juga. Bisa saja ditutup. Tapi biasanya kalau gap seperti ini tuh biasanya ditutup ya, tapi nggak langsung. Mungkin aja 1 tahun ke depan atau setengah tahun ke depan kita nggak akan pernah tahu. Mungkin ya, tapi nggak pasti ditutup. Ya. Gap tidak harus selalu ditutup ya, seperti itu ya. Entah itu jenis gap apa aja, ada 4 jenis gap ya, saya nggak bahas. Nggak harus semuanya ditutup. Memang ada yang satu gap yang jenisnya biasanya ditutup biasanya, tapi nggak selalu pasti. Jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Jangan kebalik ya. Pakai analisa teknikal kita atur marketnya. Enggak ya, seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk ESA ini afternya masih cukup kuat. Kalau yang mau buy on weakness, tunggu aja di 760 atau 795. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 845, kita buy. Breakout ke atas high-nya sebelumnya tanggal 20 Mei 860, kita boleh buy. Tambah lagi boleh, target price berikutnya 920 dan 1020 untuk ESA. Jadi sejauh ini uptrendnya ESA masih cukup kuat. Jadi jangan terlalu takut ya. Karena prinsipnya saya itu follow the trend. Kalau tiba-tiba dibanting seperti ini ya kita pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Ya seperti itu ya. Itu prinsip saya. Kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, kita boleh aja trading buy high sell higher. Ya. Ada dulu sebelumnya yang mengatakan saya sesat ngajarin orang kalau buy saham kan buy low sell high gitu ya. Kok buy high sell higher trading breakout. Nanti lu nyangkut lu ikuti Pak Sunar gitu. Tapi jangan keliru ya. Strategi di saham itu ada dua. Untung di saham itu ada dua. Yang pertama dari capital gain, selisih antara harga beli dan harga jual. Yang kedua dari uh, dividen tunai atau dividen saham ya. Tapi biasanya dividen tunai yang diharapkan ya, bukan dividen saham. Nah, kalau dari capital gain itu strateginya kan buy low sell high. Nah, kenapa saham-saham yang bagus, kenapa dijual? Karena sentimen marketnya nggak ada yang bagus, nggak ada positif lagi. Kecenderungan banyak sentimen jelek. Jadi mereka yang punya barang yang atau istilahnya dalam tanda petik bandar di atas, dia akan jual sell. Kemudian turun terus ya, turun terus. Dia tetap sell. Kemudian kalau sudah di bawah, udah mulai naik, dia buy lagi. Jadi sama, efeknya sama. Sell buy low, sell high. Kalau marketnya susah dibawa naik lagi, dia akan sell high, buy low. Ya. Tetapi bukan berarti kita takut ketinggian. Enggak, kita tetap follow the trend. Gampangannya ikutin aja MA20-nya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20, uptrendnya masih cukup bagus, cukup kuat. Kalau dia memotong dari atas ke bawah, ya kita tunggu aja kalau dia berhasil memotong lagi ke atas selama arahnya, yang penting arahnya masih ke atas, itu kita masih boleh buyback, lanjut lagi ke atas. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ESA. Berikutnya untuk brand. Brand ini target price Fibonacci extension sudah saya gambarkan 261,8%. Nah, saat ini dia testing resistant. Nah, strateginya kalau seperti ini, Anda bisa buy on weakness di dua area 10.200 atau 9350. Sebelumnya saya gambarkan ada 3, tapi kalau dia sudah naik lagi, breakout lagi, ini yang paling bawah saya hapus aja. Jadi maksimum kalau Anda mau buy on weakness sampai 8.200. Jangan sampai tunggu lagi di bawah 8.200 karena kalau sudah di bawahnya 8.200 uptrendnya sudah patah, dia mungkin balik arah lagi ke bawah, jadi downtrend ya seperti ya. Jadi beli saham kadang-kadang nggak harus selalu nawar di harga bawah,
Bukan berarti saya ngajarkan beli di saham di harga atas, enggak ya, jangan salah paham. Karena saya prinsipnya bull to trend. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan high-nya di 12.200 ya. Nah, swing high-nya di sini tanggal 17 Mei. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 12.200, saya dengan tegas katakan boleh kalau mau buy high sell higher, tapi dengan catatan seperti ini ya, checklistnya seperti ini. Pertama, apakah Anda itu tipe trading yang trend following? Kalau uptrendnya masih bagus, Anda masih mau buy lagi, buy high sell higher, ya seperti itu. Yang kedua, yang paling penting ya kalau Anda follow the trend buy high sell higher karena trennya cukup kuat kan atau masih sangat kuat. Jadi Anda buy high sell higher. Yang kedua, apakah Anda siap akan resikonya kalau dia dibanting? Ya, itu yang paling penting ya. Jangan lupa orang itu kebanyakan mau cuan tapi lupa resikonya. Ya, lupa menanggung resiko. Semua ada resikonya. Ya. Kalau nggak ada resikonya, semua orang sudah kaya raya di saham. Ya, ini buktinya dia pernah dibanting 3 hari berturut-turut tajam dan dia lama baliknya. Ya, 2024 awal kan dia turun ya kan. Nah ini dia baliknya ke atas lagi lama ya 5 bulan lebih. Ya kalau Anda sanggup menahannya, bahkan di akhir-akhir kan. Ya kalau nggak sanggup menahan cuma 1 bulan 2 bulan ya akhirnya ya mungkin Anda sempat jual sedikit lah untuk sedikit atau ya rugi ya, ruginya nggak banyak gitu ya. Tapi Anda ketinggalan profit ya karena Anda nggak sanggup menahannya. Jadi pilihan terbaik tetap follow MA20 itu paling menarik. Selama MA20 mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, berarti uptrendnya masih kuat. Kalau dia breakout higher high, kita boleh buy. Karena nanti gagal ya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop loss-nya. Udah gitu aja. Sesemudah itu. Ya. Jadi di saham itu jangan terlalu banyak pikiran. Kebanyakan kalau saya pengalaman dari grup saya di Telegram itu sejak 2016 ya, saya buka grup Telegram saham profit ya, PROFIT ya, saham PROFIT, jangan lupa ya, jangan salah ketik. Nah itu kebanyakan orang itu bingung, apakah masih bisa naik lagi, apakah nggak ketinggian, apakah nggak ketinggalan. Ya, yang pertanyaannya ada pertanyaan kepada diri sendiri, uptrendnya apa masih bagus? Tahu dari mana MA20-nya yang saya sebutkan tadi, ya kan? Kemudian kedua, Anda siap nggak dengan resikonya kalau tiba-tiba dibanting, ya kan? Karena kalau naik tinggi dia turunnya juga bisa dalam. Ya, seperti itu ya. Kalau Anda nggak siap, lebih baik pilih saham yang lainnya atau masuknya bertapa aja. Ya, lebih cukup. Berikutnya cuan ini uptrendnya juga masih bagus. Selama di atas 8.000 dia bagus. Kesempatan untuk buy on weakness Anda bisa pilih di MA20-nya sekitar 7.400. Kalau dia turun jangan langsung di buy ya. Tunggu mendekat penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.400 kita baru buy. Nah, kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher, high-nya tanggal 21 Mei di 8.300. Jadi naik ke atas 8.300 atau naik ke atas 8.350 kita boleh buy. Target price-nya ya di swing hanya 9175 dan 9775. Cuma untuk emiten cuan ini saya perlu ingatkan ya, sebelumnya pernah naik-naik tinggi kemudian dia disuspend, kemudian tiba-tiba drop ya. Jadi Anda harus siap menanggung risikonya. Bukan saya menakut-nakuti, enggak. Memang seperti itu kejadiannya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini volumenya masih sepi, dia merangkak naik. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk hoki. Nah, hoki ini kalau kita lihat memang agak menyebalkan. Dalam arti dia bodinya lumayan tinggi ya. Jadi bisa naik turun fluktuasi antara open dan close-nya. Nah, ini strateginya Anda kalau mau buy on weakness ini saya gambarkan ini area support terdekatnya sekitar 150. Jadi tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Kalau dia turun by 150 jangan langsung buy. Ya, tunggu kalau dia berhasil rebound mantuk ke atas 150 kita baru sampai target price berikutnya di 170 dan 204. Ya. Kalau nggak dikasih tunggu di 150 nggak dikasih ya kita buy high sell higher. High-nya terakhir tanggal 22 di 164. Kalau dia berhasil naik ke atas 164 kita boleh buy atau sudah punya boleh average up. Target price berikutnya 170 dan 204. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan harga beras? Saya kecenderungan nggak suka pakai ilmu cocokmologi di saham ya. Jadi jangan mencocok-cocokkan. Arti seperti ini. Oh, harga beras saham naik, harga beras naik, oh sahamnya pasti naik, belum tentu. Karena waktu sebelumnya kejadian, nah ini ya sini kalau nggak salah ya, Februari masih tinggi kalau nggak salah harga berasnya. Januari, Februari itu masih tinggi. Nah buktinya dia nggak bisa higher high, ya. Padahal berasnya naik lagi. Bahkan sempat harga beras premium juga naik all time high-nya juga ya. Beberapa tahun ke belakang ya. Ternyata dia harganya nggak bisa breakout ke atas 204 dan dari high sebelumnya di sini. Jadi jangan pakai ilmu cocokmologi. Kalau seringkali kan seperti itu. Oh trading saham batubara, lihatnya di harga batubaranya. Nanggung, sekalian Anda tradingnya di komoditasnya batubaranya langsung. Kalau Anda suka lihat harga emas, mendingan tradingnya langsung di emasnya, jangan di saham yang berhubungan dengan emas. Itu saran saya. Ya, kalau habis seperti itu, tetap fokusnya ke harga sahamnya. Karena Anda cuannya kan di sahamnya, bukan di komoditasnya. Memang secara langsung mungkin
komoditasnya naik ya dia akan naik, tapi nggak pasti ya, nggak semuanya akan naik sesuai dengan harga komoditasnya atau sesuai dengan bisnisnya ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk hoki. Ini masih cukup menarik. MA20 dan MA200 berhimpitan ya. Jadi selama di atasnya 150 dia menarik untuk hoki. Kurang lebih cukup. Berikutnya MRT. Ini MRT, kalau trading MRT sebenarnya lumayan menarik ya. Scalping atau trading swing di MRT. Ini ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. 2260, 2730, 2820, 2940, 3030. Jadi kalau dia naik ke atas 2820 itu kesempatan untuk buy. Target price-nya 2940. Kalau Anda ikutin AMRT ini ya kan, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Buy sell ini lama banget ya. Buy sell ini ya. Ini lumayan. Kalau dia turun banyak 2820 memang kita jual dulu. Ini lumayan berapa kali dikasih. Memang dia seringkali ekornya panjang seperti ini ya, menjengkelkan banget ya. Yang kena trailing stop atau stop loss langsung dia naik lagi. Nah, strateginya kalau Anda takut, Anda bisa BOD. Jadi strategi buy di saham itu macam-macam. Ada buy on breakout, BOB ya, buy on breakout ketika breakout naik ke atas atau breakdown ke bawah kalau sell ya. Kalau short position di forex kan bisa short sell, buy on breakout atau sell on breakout. Seperti itu ya. Nah, BOB ya seperti itu ya. Nah, ada lagi BOW, buy on weakness, ketika dia turun-turun kita jangan langsung buy, tunggu kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atasnya seperti ini ya BOW ya. MA20-nya mulai mengarah ke atas, harganya naik ke atas MA20-nya, ya kita boleh buy. Atau kalau misalnya ketinggalan, kita tunggu di MA20-nya, buy on weakness, ketika dia weakness pelemahan turun banyak MA20-nya, selama MA20-nya mengarah ke atas, harganya kalau naik lagi ke atas MA20-nya, kita berusaha buy. Ya, itu buy on weakness, BOW. Ada lagi istilahnya BOD, buy on dip. Buy on dip itu kita antri di bawah. Ya. Memang buy on dip itu resiko antara kamu kan kita kan nggak tahu, pokoknya kita pasang antrian di 2730 misalnya sendiri. Nah, nanti kalau kena antriannya itu entah dia nanti bakal rebound atau malah turun makin dalam ya kita nggak tahu. Memang risikonya besar sekali. Kalau Anda nggak berani BOD ya lebih baik jangan. Tapi ini kalau lihat dari ekor-ekornya seringkali ekor panjang ke bawah dan ekor panjang ke atas, jadi pasang aja automatic order sell ya. Sekuritas saham yang bagus ya. Ini saya kalian kasih tipsnya. Jangan nonton di YouTube atau tanya info tertentu ya. Sekuritas apa yang bagus? Dia akan jawab sekuritas yang bagus sesuai dengan kesukaannya dia atau sesuai dengan yang endorse dia ya, yang dia endorse, yang dia dapat money dari uangnya untuk endorsementnya. Jadi itu ya. Jadi belum tentu sekuritasnya itu bermanfaat. Jadi salah satu ciri sekuritas yang bagus ya itu dia harus ada untuk istilahnya automatic order atau istilahnya booking order booking juga ya. Automatic order dan order booking itu konsepnya berbeda. Kalau order booking dia order ketika market tutup untuk besoknya, atau automatic order. Jadi ketika harganya itu sentuh berapa level itu ada bisa pasangnya bisa beberapa level ya. Ada sekuritas cuma bisa pasang satu, itu jelek ya. Walaupun banyak sekuritas yang influencer yang bilang yang lainnya, oh pakai sekuritas ini bisa cuan loh, enak, terusnya bagus-bagus. Tetapi kalau dia nggak bisa pasang automatic order, buy dan sell lebih dari satu, biasanya cuma dibatasi satu aja dan limited banget, itu biasanya kurang bagus untuk trading. Kalau untuk invest mungkin masih oke ya. Itu salah satu ciri khasnya. Sekuritasnya pilih yang bisa automatic order, baik itu buy atau sell. Karena bisa, kalau yang belum punya sekuritas saham bisa join linknya dari video deskripsi Pak ini. Yang kurang lebih seperti itu. Naik ke atas 2940 kita buy, tambah lagi average up, target price berikutnya 3030 dan 3150. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Tekim. Tekim artinya masih bagus, masih naik ke atas, ya kan? Ini harga terakhir 8825. Ya. Dia akan testing resistance 9075. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9075, target price berikutnya 9600. Kalau misalnya tanda takut ketinggian, Anda bisa buy on weakness di 78725 maksimum, atau nanti sekitar MA20-nya di 8300-an. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Biasanya di MA20 ya, seperti ini contohnya ya. Yang sering saya sebutkan ya, kalau yang ikutin saya lama ya. Kalau misalnya ini Pak Sunar ketinggalan jauh nih dari MA20-nya, ya Anda tunggu aja kalau dekat di MA20-nya, ya kalau dia berhasil higher high kita barusan buy. Ini juga sama dikasih MA20-nya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya atau rebound mantul ke atasnya MA20-nya kita barusan buy. Strategi seperti itu. Selama yang paling penting arahnya ini ya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya itu yang paling penting ya. Harganya kalau di atas MA20-nya itu masih super kuat. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Ya itu saran saya di saham. Nah, tetap follow the trend.
Selama afternya masih bagus, kalau dia breakout ke atas 8950 kita boleh buy ya. Buy high sell higher. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya Java. Java ini masih di ketinggian, afternya masih kuat. Apakah bakalan koreksi? Kalau yang mau buy on weakness, Anda tunggu di 1360 paling dekat atau 1285-an. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kalau dia rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Nah kalau kita lihat di sini kan 1475 ya resisten terdekatnya ya. Nah kalau kita lihat 1475 ini kalau breakout ke atas kalau hari ini masih bisa naik lagi nggak? Ya kita lihat aja kalau dari weekly-nya kita ubah time frame-nya ini masih bisa naik sampai ke paling tidak sekitar area di sini lah. Sebentar. Saya kasih ini magnetnya aja. Ini masih mungkin naik area sekitar sini. Sebentar saya coba mundur ke belakang. Sekitar sini lah. Swing-nya 1585 ya. Jadi masih ada targetnya berikutnya untuk Java. Ini memang di 3 minggu berturut-turut dia naik tinggi kencang. Kalau dia breakout ke atas 1475, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi yang sudah punya atau average up. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Kalau takut-takut tunggu di 1360 atau 1285. Jadi trading itu gampang selama Anda tahu di mana buy-nya, di mana pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ini sudah saya bantu ya. Jadi tinggal eksekusi aja ya. Itu 10 saham sudah saya bahas. Saya tadi di awal bilangnya 12 saham. Ada 2 saham yang saya tambahkan yang cukup menarik kalau mau buy on big weakness di bawah. Ini kebetulan ada 2 saham yang perbankan, BBB dan AGRO. Nah, biasanya BBB atau AGRO ini naiknya kalau ada aksi korporasi, right issue dan lain-lain ya. Itu biasanya mulai diangkat naik. Tapi nggak tahu apakah ini ada right issue lagi, saya nggak cek beritanya. Kemungkinan besar sih iya. Ya, jadi kalau mulai naik seperti ini, Anda buy on weakness saja di 268. Kalau dia turun di banyak 268, jangan langsung buy. Yang belum punya ya, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 268, kita berusaha buy. Atau kalau dia naik ke atas 284, high-nya tanggal 22 Mei 2024, naik ke atas 284, kita buy. Target price terdekatnya 300. Kalau dia breakout ke atas 300, tambah lagi average up. Target price berikutnya, dia akan menguji 338, 412, dan 505. Itu untuk BBP. Apakah masih bisa naik? Masih ada peluang karena terakhir volumenya lumayan tinggi. Tetapi tetap pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena sebelumnya ciri khasnya dia kalau 1 hari naik atau 2 hari naik, dia akan koreksi pullback. Jadi tunggu aja area pullback-nya sekitar 268 atau 250 maksimum lah paling bawah ya. Ya kalau dia naik barusan kita buy ya atau breakout higher high kita buy ya. Karena ini masih belum benar-benar aman, cuma 1 hari aja naik tinggi ya BBB. Oke, berikutnya untuk AGRO kalau kita perhatikan ini juga sama sebelumnya transaksinya kurang liquid ya. Tiba-tiba dia naik, harganya juga naik. Kalau kita lihat gambarkan di sini area swing low-nya sebelumnya itu dia di area 258 itu bisa kita pakai acuan untuk supportnya ya. Jadi kalau Anda mau buy on weakness tunggu di 258, artinya kalau dia turun di banyak 258 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Buy on weakness itu beda dengan buy on dip ya. Tadi saya sudah ceritakan mengenai buy on dip. Target price-nya kalau kita lihat area resistennya sekitar 290 di sini. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 290, maka target price berikutnya adalah sekitar 320. Nah, untuk AGRO ini dari dulu saya sebutkan saya kasih nickname atau saya sebut dia sebagai saham yang hobinya cuma right issue. Biasanya pergerakan harga sahamnya naik karena ada aksi korporasi, ya seperti itu ya isu-isu dia naik ya. Ya, menerbitkan saham baru. Hobinya dari dulu memang right issue doang. Itu AGRO ya. Kalau dia masih bagus ya nggak masalah, tapi saya nggak sukanya kalau perusahaan itu sering naik isu itu ibaratnya dia maksa kita untuk nambah modal terus. Karena kalau kita sebagai investor nggak nambah modal, kepemilikan kita akan terdilusi. Ya. Karena dia menerbitkan saham baru lagi, yang mana nilainya kan makin lama makin turun kalau dia menerbitkan lagi. Kalau nggak diimbangin dengan ekspansi perusahaan yang mana pertumbuhan labanya dan pendapatan naik signifikan dari aksi korporasi tersebut. Karena aksi korporasi itu seperti right issue, cetak saham ya. Itu ibaratnya omong kasarnya ya. Itu kalau perusahaannya nggak bagus ya ibaratnya itu eh, istilahnya jualan kertas lah dalam tanda petik jualan kertas ya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya apakah kita mau beli ya nggak terserah Anda ya, seperti itu ya. Nah by the way kalau kita lihat hitungannya ya kadang-kadang kalau saham yang terlalu di bawah itu juga saya juga kalau dia right issue itu kita juga berpikir seperti ini misalnya harga kertas 1 rim ya untuk A4 ukuran 80 lah kurang lebih itu sekitar 55 atau 60 ribu gitu ya. Nah untuk sinar dunia kalau salah 55 ribu atau 60 ribu. Nah anggap aja 55 ribu lah untuk harga kertas A4 ukuran
80 GSM kalau nggak salah ya. Nah itu kalau 55.000 dibagi satu rim 500 itu satu lembarnya 110 rupiah ya. Jadi kalau harga sahamnya yang masih ya di bawahnya 500 mungkin sekitar harga AGRU sekarang kan 266 ya mungkin kurang lebih sekitar 3 lembar lah maksimum di bawah 3 lembar harga kertas AVS yang ukurannya em, ukurannya cuma ini ya 80 gram 80 GSM gitu ya. Kan itu dia harga per lembarnya kalau sinar dunia paper line kan hanya 110 ya. Anda kebayang nggak kalau ada saham yang di bawah harga 100 satu lembarnya itu lebih murah dari kertas kosong HVS GSM ya 80 GSM sinar dunia atau paper line begitu ya. Ya mungkin aja kita bisa membuat kertas kosong ini jadi emas ya bisa aja kalau harga sahamnya menaik berkali-kali lipat mungkin ya karena sudah pernah terjadi juga tetapi kita juga jangan terlalu bermimpi juga yang penting realistis aja tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya ya kurang lebih seperti itu cukup. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin terima kasih banyak tetap semangat jangan lupa subscribe like nyalakan lonceng notifikasinya sekian terima kasih.